Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenny di sini mau cerita sedikit tentang proses kehamilan Kenny. Jadi di mana alhamdulillah Kenny setelah perkawinan Kenny alhamdulillah cepat diberikan momongan. Lalu Kenny langsung ngecek ke salah satu dokter kandungan yang ada di Banda Aceh. Nah saat itu hati Kenny hancur sekali karena Kenny divonis hamil anggur atau janin tidak berkembang. Nah saat itu jadi nangis. Jadi saat itu Kenny tetap positive thinking. Kenny harus yakin bahwa janin itu ada. Lalu Kenny pulang dan Kenny ceritakan ke kedua orang tua Kenny dan cari tahu tentang pengobatan alternatif TORS. Dan selama 2 minggu rutin Kenny minum setiap paginya dicampur dengan madu. Lalu setelah 2 minggu berlalu Kenny pergi lagi ke dokter kandungan yang lain untuk mengecek janinnya. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya Kenny mendengar detak jantung janin tersebut. Jadi setelah dari dokter kandungan itu, Kenny tetap rutin mengkonsumsi obat TORS setiap paginya sampai lahirlah anak kami, Keisha Malika, di tanggal 28 Mei 2019. Nasibnya seperti itu, kasihan ya. Kalau nggak begini, ibu akan gugur. Kalau nggak gugur, sulit hamil. Nah, saya menceritakan sendirilah. Dulu saya tersinggung, cepat marah. Berkembang si janin itu, kan butuh makanan dari siapa? Dari darah ibu. Sementara virus ada dalam darah ibu, dalam darah, dalam daging. Nah, dikasih makan lewat plasenta. Ini aku berikan makanan yang bersama virus-virusnya. Maka tinggal nunggu. Boleh 2 minggu, boleh sebulan juga boleh. Hamil, kemudian selama dia kehamilan terus minum obat ini. Jadi ini menurut saya itu adalah suatu pasangan atau pasangan yang luar biasa yang belum sempat mengalami seperti kita. Maka yang sebaiknya pernikahan untuk uji TORS, ya. Sehingga ini ketika tahu langsung minum obat, ya, ada kekhawatiran takut ya. Saya terus khawatir obat. Nah, inilah yang Allah berikan yang luar biasa. Jadi Kenny tidak mengalami seperti kami, tapi yang luar biasa Allah berikan anak yang sehat, cantik, ya. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang solehah, ya Kenny ya. Bersyukur Allah SWT. Kemudian saya sarankan ini adik baik biarkan minum sesuai dosisnya ya. 30 mili awalnya 15 mili aja dulu, nanti ditingkatkan. Kemudian Kenny pun harus minum karena akan bentuk ASI yang bersih, ya. Karena virus ini bisa lewat ASI, ya, lewat darah, lewat ASI. Sehingga kalau ASI-nya bersih, sehingga diminum sama anak juga bersih, ya tidak ada virus dan sebagainya. Ditambah anaknya minum obat ini, jadi insya Allah akan lebih bagus. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh Indonesia ini. Jadi kita nangani spesialis TORS, ya, toxovirus herpes yang kasus gagal hamil. Berapa gagal hamil pun, berapa kali kemudian sulit hamil. Dan kita punya data yang luar biasa. Sudah ribuan pasien yang sudah lahir, baik yang dari kasus gagal hamil maupun yang sulit hamil. Ya, kita punya data. Ya. Jadi ibu-ibu yang ada di Indonesia ketika ibu mengalami gugur terus, ya, atau anak cacat, ya, kemudian autisme dan sebagainya, terus sulit hamil, silakan cari kami, ya. Kita gampang, ada 26 provinsi, ya. Mudah-mudahan kami selalu bermanfaat. Dan saya ketika hamil lapor, lahir canangan cucu pajuan. Ini di Aceh cucu pajuan yang baru umur 40 harian, ya. Mudah-mudahan sehat, ya. Ini makasih ya.